إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan kita. Kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan orang tua kita. Kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan pemerintah kita, bukan. Kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit manusia yang berpikir siapa yang mewujudkan dia. Sedikit manusia yang berpikir untuk apa dia diwujudkan ke dunia ini, sehingga hari-harinya hanya dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Hari-harinya dihabiskan untuk menyenangkan orang-orang sekitarnya, sehingga akhirnya tibalah ajalnya, dia kaget. Ternyata dia di dunia ini dikirim ada maksud yang dia tidak paham. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini ini untuk merenungi, untuk memahami untuk apa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke dunia ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita ke dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita tugas yang sangat besar. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha. Tugas yang besar ini pernah Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada langit. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada bumi. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Maka gunung-gunung, langit-langit, bumi tidak siap untuk menerima tugas ini. Wa hamalahal insan, dan tugas ini dibawa oleh manusia. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ke dunia ini, mengirimkan kita ke dunia ini untuk membawa tugas yang sangat-sangat besar. Hadirin yang mulia,
Kalau ada orang bilang perkara ini sangat-sangat besar, berarti kalau dikerjakan luar biasa hasilnya. Kalau enggak hati-hati, luar biasa risikonya. Hadirin yang mulia, kalau kita ini naik sepeda ontel, maka manfaatnya enggak banyak. Paling sepeda ontel bisa mengantarkan kita ke Maspati, ke Bendong, Buranggareng, sekitarnya. Begitu juga, karena manfaatnya sepeda ontel itu nggak terlalu banyak, resikonya juga nggak terlalu besar. Paling kepleset, lecet. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perkara itu lebih besar lagi, mobil namanya, maka bisa mengantarkan kita keliling Indonesia. Tapi risikonya besar juga. Kalau tabrakan bisa patah tulang, seluruh badannya luka semua, bisa dioperasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mobil itu lebih besar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pesawat, wah ini besar lagi nih. Bisa mengantarkan kita bukan keliling Indonesia, keliling dunia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi resikonya besar juga. Kalau sudah datang waktunya, bukan hanya orangnya luka, orangnya tidak ditemukan, pesawatnya dan orangnya hilang semua. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah agama ini juga begitu. Agama ini perkara yang besar sekali. Perkara yang akan dibebankan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini sangat besar. Maka kalau agama itu dikerjakan, hasilnya pun sangat-sangat besar juga. Kalau agama ini ditinggalkan, hasilnya sangat-sangat besar juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan tugas ini dengan baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau orang itu, dia itu mengemban tugas ini dengan baik, lafatahna alaihim barakat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan barokah. Bukan bukakan rezeki yang banyak, bukakan barokah. Barokah dari langit dan barokah dari bumi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah dari langit, barokah dari bumi itu maknanya apa? Ya, alam semesta ini kan isinya langit dengan bumi. Nah, kalau orang itu mengemban tugas dengan baik, maka segala yang di langit, segala yang di bumi akan bermanfaat untuk dia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini perkara bisa manfaat, itu bukan karena perkaranya manfaat, tapi karena Allah mendatangkan manfaat berbarengan dengan perkara tersebut. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu mencabut manfaatnya, maka perkara itu berubah fungsi menjadi perkara yang membahayakan kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rumah ini bermanfaat kepada kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih memberkahi rumah tersebut, masih menjadikan rumah tersebut bermanfaat untuk kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah berkehendak, maka rumah yang seharusnya untuk tempat berlindung bagi seorang manusia berubah fungsi menjadi kuburan para manusia. Rumahnya runtuh, ada gempa, mati gara-gara kejatuhan rumah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu kalau nggak dibarakahi oleh Allah, yang sepertinya manfaat malah jadi mudarat. Kehadiran seorang istri seharusnya ini menyenangkan, bisa bahagia, bisa ada tempat untuk menceritakan keluh kesahnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika manfaat itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru keberadaan mereka malah menyusahkan kita yang tidak karu-karuan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya begitu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manfaat kepada harta, maka uang ada manfaatnya. Bisa untuk beli sate, bisa untuk beli gulai, bisa untuk bikin rumah. Tapi ketika harta itu dicabut manfaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehadiran harta justru akan menyusahkan kita. Lah supaya barang-barang yang ada di sekitar kita manfaat itu bagaimana? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, kalau kita ini mengemban tugas yang diberikan Allah kepada kita dengan sungguh-sungguh. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunianya, belum di surganya. Orang-orang yang mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya, yang mengemban tugas ini dengan semaksimal mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, di mana sekecil-kecilnya surga adalah dunia 10 kali lipatnya urusan luasnya. Tapi kalau urusan harganya surga, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha, tanah kira-kira 1 meter di surga lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengemban tugasnya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan hawa nafsunya demi untuk mewujudkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nanti di akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti sampai di surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wis njalukmu apa tak kei kabeh." Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tak kei kabeh. Dalam satu riwayat, njalukmu apa tak kei tak lipat nih ping 10. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika orang-orang ahli surga ditanya oleh Allah, mereka kebingungan meminta. Jaluk apa? Bingung, napa-napa menenten. Apa-apa sudah ada. Rumah sudah ada, istri sudah ada, ini sudah ada. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih tahu, "Lah kamu enggak pengen ini?" "Oh iya ya Allah, saya pengen itu." "Oh iya ya Allah, saya pengen itu." Sampai minta aja bingung di sana. Hadirin yang muliakan, kalau di dunia kita ini banyak permintaan, bingung mewujudkan. Tapi kalau di surga bingung mintanya karena apa-apa sudah ada. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hasilnya orang-orang yang mengemban tugasnya dengan baik. Sebaliknya hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu tidak mengemban tugasnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia aisyatan dongka, kehidupan yang sempit. Jadi bukan rumahnya yang disempitkan, kehidupan yang disempitkan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau sudah hidupnya disempitkan, bumi pun rasanya seperti seluas daun kelor. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau hidupnya sudah disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang dimasukkan di dalam karung. Hadirin, orang itu walaupun kalau dimasukkan dalam karung, walaupun naik Mercedes Benz, ya tetap nggak enak. Walaupun dia diletakkan di rumah full AC, di atas kasur full musik umpamanya, ya tetap nggak enak di dalam karung. Lah begitu juga orang itu kalau tidak mengemban tugasnya dengan baik, dia seperti dalam karung, gak iso metu, sumpek tok isin. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini mengemban tugas itu dengan sebaik-baiknya. Insyaallah hadirin. Apa tugas kita? Tugas kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, menjadi umat Rasulullah yang sebenar-benarnya. Inilah tugas kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia yang hidup di dunia ini, mereka merasa saya adalah presiden, saya pegawai negeri, saya pedagang,
Saya petani. Dia tidak merenungi saya itu sebenarnya siapa. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun pangkat Anda, ketahuilah sesungguhnya kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang pertama di dunia ini merasakan bahwasanya kita ini hamba Allah. Kalau kenyataannya kita ini sudah hamba Allah, tapi kadang-kadang gak kroso, ini jadi masalah. Lalu kalau orang itu gak terasa sebagai hamba Allah, akhirnya hidupnya di dunia itu sak penake dhewe. Apa senengku, apa senenge bojoku, apa senenge keluargaku, mboten nate mikirne apa kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang itu tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah Subhanahu wa taala, makan rezeki dari Allah, tapi tidak pernah memikirkan apa yang disukai oleh Allah, kira-kira bagaimana? Maka dia akan sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, kita belajar merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali, tugas kita di dunia ini adalah merasa sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini idolanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hobinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini banyak orang Islam kebingungan. Sebetulnya saya ini siapa? Ketika dia tidak menyadari statusnya, maka dia berubah hobinya. Hobinya mengikuti orang-orang kafir. Nek klabine gung podo kalih tiyang kafir dereng marem. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pakaiannya belum sama plek sempurna dengan orang kafir itu enggak puas. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belum menggunakan alat-alat yang digunakan orang kafir belum puas. Saat ini niku usume zaman sekarang tuh musimnya orang-orang itu main HP yang layarnya besar-besar itu. Maka kalau belum punya itu enggak marem rasanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ini kok kemaremannya itu kalau ikut orang-orang kafir? Karena sebetulnya kita ini belum merasa sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, coba kita lihat. Kalau kita pagi-pagi begini duduk di pinggir jembatan Trangkil itu, nanti akan banyak orang-orang bawa cangkul. Orang bawa cangkul, orang naik sepeda, bawa arit, bawa karet. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang bawa cangkul itu berjalan, ada orang naik kuda, enggak terkesan. Ada orang naik sepeda motor, ya tetap jalan aja bawa cangkul. Ada orang naik mobil mewah, ya enggak terkesan. Aku petani kok. Wong mobil mewah, pakai pakaian dokter, pakai pakaian pendekar, ya enggak terkesan, bukan profesi saya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita sadari diri kita ini umat Nabi. Kita ini diperintahkan untuk meneruskan perjuangan Nabi. Maka orang pakai mobil mewah enggak terkesan. Orang bawa dunia enggak terkesan. Orang maksiat enggak terkesan. Insyaallah hadirin, kita ini mudah terkesan dengan suasana keadaan, ingin ikut sana, ingin ikut situ. Sebetulnya kenapa? Karena kita ini tidak menyadari sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas seorang manusia. Tugas seorang manusia adalah yang pertama kali merasa sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua kali merasa sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang merasa sebagai hamba Allah, siapa saja yang merasa sebagai umat Rasulullah, dia akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Siapa yang tidak mau merasa sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah,
dia akan celaka di dunia, celaka di akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena jatahnya surga itu tidak banyak. Karena jatahnya surga itu tidak banyak, maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala setting dunia ini menjadi tempat yang gampang mudah untuk lupa sebagai hamba Allah, untuk lupa sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi dunia ini Allah Subhanahu wa taala setting manusia ini melihat dunia langsung lupa dia hamba Allah, langsung lupa dia umat Rasulullah SAW. Inilah ujian. Jadi dunia ini dijadikan sebagai ujian, maka Allah Subhanahu wa taala setting orang lihat dunia langsung ingatnya dunia saja, tidak pernah ingat akhirat. Untuk apa? Untuk menyaring siapa yang layak masuk surga, siapa yang seharusnya di neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau umpamanya dunia ini tidak diberi ujian-ujian oleh Allah, semua orang ingat jadi hamba Allah, semua orang merasa jadi umat Rasulullah, ya masuk surga semua. Tapi ini tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah sebagian di surga, sebagian di neraka. Maka di dunia ini dibikin suasana-suasana ujian oleh Allah. Suasana-suasana ujian yang menjadikan manusia ini lupa kepada Allah dan manusia ini lupa kepada Rasulullah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini hidup di dunia ini tidak hati-hati, maka kita nanti akan lupa jadi hamba Allah, kita akan lupa jadi umat Rasulullah. Celaka naudzubillah min dzalik, dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ujiannya itu apa? Di antara bentuk ujiannya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini gampang lupa. Manusia ini gampang lupa supaya apa? Supaya orang-orang yang selalu ingat jadi hamba Allah layak masuk surga. Kalau orang tuh apalannya kuat semua, merasa terus jadi hamba Allah, ya nanti akhirnya masuk surga semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia gampang lupa, di antara hikmahnya supaya orang-orang yang selalu berusaha mengingat menjadi hamba Allah itu ada nilainya. Innama sumiyal insan li kathratin nisyan. Kata para ulama, manusia itu dinamakan insan, dinamakan manusia itu kenapa? Li kathratin nisyan, gampang lali. Kalau pas bayan itu seakan insyaallah, masya Allah. Pokoknya habis ini saya akan ingat sebagai hamba Allah. Saya akan ingat sebagai umat Rasulullah. Nanti kalau sudah agak lama enake piye ya? Penake ning ndi? Hadirin yang mulia, kata para ulama, orang tuh kalau sudah mengatakan penake piye, berarti dia sudah lupa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan suasana-suasana ujian untuk menguji siapakah yang layak menjadi hamba Allah dan siapa yang tidak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana caranya biar kita ini lulus dari ujian-ujian dunia sehingga kita ini selalu merasa sebagai hamba Allah, selalu merasa sebagai umat Nabi, itu bagaimana caranya? Caranya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama katakan kalau kita ini ingin selamat dari ujian-ujian dunia sehingga kita ini selalu merasa sebagai hamba Allah, selalu merasa sebagai umat Rasulullah, caranya ada 3. Caranya yang pertama kali, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kita harus dakwah, hadirin. Orang tuh kalau tidak dakwah, padahal manusia ini bakat lupa, nanti akhirnya lama-lama amalan yang dia buat merosot sampai akhirnya lupa kalau dia itu hamba Allah. Tapi kalau orang itu dakwah,
mengingatkan manusia, mengajak manusia kepada Allah, maka dia akan selalu ingat bahwasanya dia hamba Allah, selalu ingat bahwasanya dia itu umat Rasulullah, akhirnya dia selamat dunia akhirat. Maka bagaimana dakwah ini diwujudkan dalam kehidupan kita? Insyaallah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wong Magetan, ada orang Magetan. Bapaknya petani, kakeknya petani, keturunan petani. Dan masa kecilnya pun dihabiskan di sawah. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, maka dia merantau ke Jakarta. Sampai Jakarta dia sekolah di sana. Akhirnya ringkas cerita, dia menjadi seorang manajer yang kerjaannya duduk aja di kantor ngitung duit. Setelah 20 tahun dia pulang ke Magetan. Kira-kira kalau dikasih pacul gitu bisa mancul atau enggak? Wis lali. Piye carane macul iki? Jokne mau diundur nih. Mun lali ya, Tri. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa lupa? Karena saking lamanya dia tidak pernah memegang pacul, hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga. Walaupun kita ini imannya notok langit. Walaupun iman kita ini sangat hebat. Qurannya lancar, hafal hadis, pinter bayan. Kemudian kita ini duduk aja di rumah, tidak pernah menyampaikan agama, tidak pernah ngajak manusia kepada agama. Nanti lama-lama apalannya hilang, Qurannya hilang, imannya pun naudzubillah bisa hilang juga. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini hidupkan suasana dakwah supaya kita ini selalu merasa sebagai hamba Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin. Wa amila salihah. Cara yang kedua supaya kita ini lulus dari ujian-ujian dunia ini adalah kalau kita ini sibuk amal agama. Kalau orang itu tidak sibuk mengamalkan agama, nanti pikirannya kemana-mana, akhirnya dia lupa kalau dia itu hamba Allah. Orang itu sibuk kerja, sibuk nyangkul, sibuk dagang. Ketika orang itu sibuk dagang, sibuk akhirnya pikirnya badine piro, kapan panene. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu yang dipikir badine piro, kapan panene, badine piro, kapan panene, akhirnya dia itu lupa amalku wis piro. Akhirnya dia itu lupa sebetulnya dia itu siapa, hamba Allah atau siapa. Akhirnya dia celaka. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana waktu kita 24 jam kita penuhi dengan amal agama. Insyaallah hadirin. Umpamanya kita ini mau kerja, ya kerja didasari karena ikut perintah Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang mereka dagang juga. Ada orang-orang yang mereka jual beli dalam Al-Quran. Tetapi la tulhihim, perdagangan itu tidak menjadikan dia lupa dari ingat kepada Allah. Saya dagang biar mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal, itu perintah Allah juga. Maka dia pergi ke dagang ke pasar, pulang-pulang dosanya diampuni oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bila bersabda, man amsaka kalam min amali yadi amsa maghfuranlah. Barang siapa yang dia itu sore-sore pulang kerja, maka dia pulang sore dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah. Kira-kira orang kerja yang diampuni oleh Allah itu orang kerja yang ingat ini perintah Allah, atau orang kerja karena golek duit? Kalau kerja golek duit ya mulih oleh duit. Tapi kalau kerja ikut perintah Allah, mulih oleh ridha Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana 24 jam seluruh amal kita jadikan sebagai ibadah. Insyaallah hadirin. Makan, jangan hanya pikir makan. Ingat makan itu perintah Allah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebihan. Maka kita makan dihitung sebagai ibadah. Ketika orang tuh amalnya sibuk amal 24 jam, akhirnya dia tidak
tergoda dengan dunia, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting. Wa qala innani minal muslimin. Syaratnya orang itu bisa selamat dunia akhirat, selamat caranya orang itu biar selalu merasa sebagai hamba Allah, merasa sebagai umat Rasulullah. Syaratnya yang ketiga adalah wa qala innani minal muslimin, merasa sebagai umat Islam. Kalau kita ini sebagai umat Islam tetapi kita tidak pernah mengingat status kita, aku ki jane wong ndi to? Saya orang Blora, saya orang Magetan, saya orang Surabaya, saya orang Jakarta. Tidak pernah saya orang Islam, ingat sebagai orang Islam saja tidak bisa, apalagi ingat sebagai hamba Allah. Ingat sebagai orang Islam saja tidak bisa, apalagi ingat sebagai umatnya Rasulullah. Maka tiga perkara ini bagaimana kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin. Kalau tiga perkara ini kita wujudkan, maka kita akan mudah mengingat sebagai hamba Allah dan mudah ingat sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya bagaimana biar tiga perkara ini wujud? Caranya biar tiga perkara ini wujud, kita harus ada latihannya. Latihannya apa? Latihannya keluar di jalan Allah 4 bulan. Insyaallah hadirin. Maka yang niat 4 bulan, 1 tahun tambah masa, sisa masa, monggo daftarkan nama kita supaya kita ini bisa ingat terus bahwasanya kita hamba Allah. Monggo 4 bulan, setahun, monggo ini ketinggal kathah nih, masya Allah. Insya Allah sedaya hadirin. Sani mudzakarah sekedap kali-kali 3 sing naskil kantos jenengan supaya bisa keluar semua. Allah